kehidupan saat ini. Pendidikan tidak terkecuali. Teknologi adalah alat yang ampuh dalam mendukung dan mengubah pendidikan pada banyak hal, mulai dari mempermudah pekerjaan guru dalam membuat bahan ajar, hingga memungkinkan cara baru dalam proses belajar mengajar. Teknologi terus berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan akses terhadap teknologi seperti telepon seluler dan internet semakin berkembang. Fakta mengenai teknologi berikut ini. 1. 2,7 miliar orang di seluruh dunia menggunakan internet. Kedua, 6,8 miliar orang menggunakan telepon seluler. Ketiga, jumlah telepon seluler yang dapat mengakses internet meningkat 7% setiap tahunnya, dan 56% orang akan memiliki akses internet pada tahun ini. Keempat, konten pendidikan melalui kursus online hampir 2 kali lipat pada tahun 2015, bahkan saat ini sudah berkali-kali lipat. Di sekolah-sekolah di seluruh dunia, komputer, tablet, smartboard, dan perangkat teknologi lainnya digunakan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Teknologi dapat membuka jendela dunia dan akses tak terbatas terhadap sumber belajar. Saat ini, teknologi yang digunakan untuk meningkatkan dan memfasilitasi pembelajaran dapat ditemukan di mana-mana. Dengan memasukkan teknologi ke dalam persekolahan, tujuan utamanya adalah mengubah cara guru dan siswa mengumpulkan, mengakses, menganalisis, menyajikan, dan mengirimkan informasi. Namun penelitian menyebutkan bahwa banyak pendidik mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan. Padahal teknologi merupakan alat pengajaran yang efektif jika guru paham untuk mengadopsi teknologi ke dalam pendidikan. Dengan teknologi, guru, siswa, dan orang tua memiliki berbagai alat belajar hanya dengan ujung jari. Berikut adalah beberapa cara di mana teknologi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Pertama, guru dapat berkolaborasi untuk berbagi ide dan sumber belajar secara online. Mereka dapat berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia dalam sekejap. Meningkatkan pekerjaan yang lebih efektif, memperbaiki dan menyediakan praktik pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Pendekatan ini jelas meningkatkan praktik mengajar. Kedua, siswa dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan saat ini dan yang akan datang. Teknologi memberi siswa akses langsung ke banyak informasi berkualitas yang mengarah pada pembelajaran dengan kecepatan jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Ketiga, siswa dan guru memiliki akses ke berbagai materi. Ada banyak situs web yang bagus dan kredibel tersedia di internet yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa. Internet juga menyediakan berbagai pengetahuan dan tidak membatasi siswa untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Keempat, pembelajaran online merupakan opsi yang tepat saat ini. Pendidikan online sekarang sudah diterima luas oleh masyarakat dan telah mengubah cara kita memandang pendidikan yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Teknologi semakin menjadi bagian yang penting dalam pendidikan. Baik perangkat lunak maupun perangkat keras menjadi semakin penting untuk meningkatkan proses pendidikan. Berkat telepon seluler, komputer, tablet, dan perkembangan hardware yang semakin maju, guru saat ini dapat menggunakan berbagai teknologi di kelas dan menghadirkan pembelajaran menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Untuk menghadirkan pembelajaran menyenangkan dan bermakna, para guru harus mencari cara inovatif untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Bagaimana menggunakan teknologi di dalam kelas untuk meningkatkan pembelajaran? Berikut cara untuk mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam pembelajaran. Pertama, gamifikasi. Gamifikasi adalah penggunaan dari teknik desain permainan untuk meningkatkan hasil dalam konteks bukan game. Belajar dapat dan harus menyenangkan
dengan menggunakan teknologi untuk pembelajaran yang dapat bermanfaat dalam mencapai tujuan. Melalui gamifikasi, pembelajaran menggunakan elemen-elemen di dalam game atau video game dengan tujuan memotivasi para siswa. Kedua, kunjungan lapangan digital. Alat yang semakin populer, bermanfaat, dan hemat biaya bagi para guru yang mencari cara baru untuk menggunakan teknologi ke dalam kelas, yaitu melakukan perjalanan lapangan digital. Google Street View dan aplikasi serupa lainnya memungkinkan kita menjelajahi taman, hutan, dan bahkan landmark nasional dan internasional hanya dari ruang kelas. Secara virtual kita mengalami pemandangan laut, gunung, perkotaan, pedesaan, sehingga membuat siswa bersemangat untuk belajar tentang lokasi atau subjek dan memperluas pembelajaran secara mandiri. Ketiga, media sosial. Siswa kita sudah terbiasa dengan media sosial. Mereka akrab menghabiskan begitu banyak waktunya untuk bermedia sosial. Mengintegrasikan media sosial ke dalam kelas adalah salah satu cara paling inovatif untuk menggunakan teknologi di dalam kelas dengan cara menghubungkan siswa dengan kurikulum. Buatlah grup Facebook khusus untuk kelas, di mana kita memposting topik diskusi atau mengembangkan kelas unik melalui hashtag Twitter yang dapat digunakan siswa untuk mendiskusikan pelajaran atau mengajukan pertanyaan. 4. Mengumpulkan umpan balik siswa. Menggunakan Google Form atau aplikasi survei lain dan jajak pendapat online untuk melakukan ulangan harian atau tes, atau hanya sekedar untuk mendapatkan pendapat siswa tentang pelajaran dan menjawab pertanyaan atau masalah yang masih ada. Kembangkan penggunaan tagar Twitter dengan meminta siswa membuat umpan balik dan pertanyaan dengan tagar kelas kita. Kelima, membuat konten digital. Membuat konten digital yang terkait dengan hal-hal yang siswa pelajari adalah cara yang bagus bagi siswa untuk menampilkan bakat kreatif individu mereka. Proses pembuatan konten paling efektif agar siswa dapat mengekspresikan dirinya. Berikanlah pilihan kepada siswa untuk mengekspresikan diri mereka melalui blog, video, podcast, poster, flyer, dan seni digital lainnya, atau cara lain apapun yang mereka paling rasa nyaman. Menghargai individualitas dan kebutuhan setiap siswa untuk mengekspresi kreatif membantu mereka berkembang sebagai pelajar. 6. Meninjau dan mengkritik situs web. Berdayakan siswa dengan literasi digital untuk menganalisis dan membedakan halaman web dan sumber yang dapat diandalkan dengan memeriksanya bersama-sama, mengembangkan dan mengomunikasikan standar untuk membuat informasi yang baik sehingga terhindar dari berita bohong atau hoax. 7. Memasukkan video dan multimedia ke dalam pelajaran dengan presentasi. Siswa diminta untuk membuat presentasi dengan cara memasukkan efek visual, foto, video, dan musik ke dalamnya. Mengembangkan tayangan slide dan presentasi digital, memutar musik atau video untuk latar belakang presentasi, semuanya menjadi menyenangkan dan cara kreatif untuk meningkatkan keterlibatan dengan pelajaran sambil mengajarkan manfaat penggunaan teknologi dalam multimedia. 8. Kegiatan online. Untuk menyelesaikan pekerjaan, siswa dapat memperluas dan meningkatkan pembelajarannya dengan mengunjungi situs pembelajaran dan menonton video, bermain game berbasis pembelajaran, atau menjelajahi sumber belajar online lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran. Sehingga siswa yang sudah selesai dapat melanjutkan pelajarannya tanpa harus menunggu teman-teman yang tertinggal. Mengintegrasikan teknologi ke dalam ruang kelas memungkinkan komunikasi yang lebih efektif antara siswa dan guru,
serta siswa dan teman sebaya, serta orang tua dan guru, yang semuanya penting bagi keberhasilan akademik siswa. Menggunakan teknologi di ruang kelas juga menciptakan ruang bagi siswa untuk berekspresi. Siswa diberdayakan untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka melalui memberikan umpan balik pada pelajaran. Berpartisipasi dalam proyek dan kegiatan pembelajaran yang menghormati individualitas dan memiliki peluang dan dukungan untuk belajar dan memahami cara menggunakan teknologi secara kreatif, efektif, dan aman.